Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan mengenai proyek akhir kami yang berjudul Prediksi Estimasi Waktu Pengantaran Makanan menggunakan LSTM Neural Network berdasarkan faktor usia kurir, rating kurir, dan jarak tempuh pengantaran. Next. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Awal Nurlinda dengan NIM akhir 2034, dan teman saya. Saya Septi Wulandari dengan NIM akhir 2020. Dan saya Yuandika Purnamartanto dengan NIM akhir 2012. Next. Oke, selanjutnya adalah bagian latar belakang. Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak yang signifikan terhadap transformasi industri, termasuk sektor layanan pesan antar makanan. Kemunculan platform daring seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood telah mengubah cara masyarakat dalam memperoleh makanan secara cepat dan praktis. Sebagaimana kita tahu bahwa belakangan ini layanan pasar antar makanan mengalami peningkatan pesat dan diprediksi akan terus tumbuh di masa mendatang sebagai bagian dari perilaku konsumsi digital yang baru. Dalam konteks ini, waktu pengantaran menjadi salah satu indikator utama yang memengaruhi pengalaman dan kepuasan pelanggan. Ketepatan estimasi waktu pengantaran tidak hanya memberikan nilai tambah bagi konsumen, tetapi juga berdampak pada efisiensi logistik, manajemen armada, dan pengambilan keputusan dalam operasional perusahaan. Prediksi waktu pengantaran yang akurat dapat mengurangi waktu tunggu pelanggan dan meningkatkan retensi pengguna. Di sisi lain, proses pengantaran juga dipengaruhi oleh berbagai variabel, di antaranya adalah usia kurir, performa kerja kurir, serta jarak tempuh pengantaran. Dalam hal ini, teknologi ML memberikan peluang besar untuk memodelkan dan memprediksi estimasi waktu pengantaran secara lebih cermat. ML merupakan salah satu cabang AI yang berkembang sangat cepat dan telah menyebabkan masalah klasifikasi, regresi, clustering, dan deteksi anomali pada berbagai bidang dapat diatasi lebih efisien. Algoritma ML tidak hanya mampu menangani data dalam jumlah besar, tetapi juga dapat mengenali pola-pola kompleks yang tidak mudah ditangkap oleh model statistik konvensional. Next. Salah satu algoritma yang cukup andal dalam memproses data sekuensial adalah Long Short Term Memory atau LSTM, yang merupakan salah satu pengembangan dari arsitektur RNN dengan memberikan memori sel untuk dapat menyimpan informasi dalam waktu yang lama dan dapat mengatasi terjadinya vanishing gradient pada RNN saat melakukan proses data sekuensial yang panjang. LSTM telah banyak digunakan dalam bidang prediksi waktu seperti perkiraan lalu lintas, estimasi waktu kedatangan kendaraan, dan juga pengiriman logistik. LSTM mampu mengungguli model lain seperti regresi linear dan decision tree dalam memprediksi waktu pengiriman berdasarkan data historis dan variabel dinamis. Oleh karena itu, penerapan LSTM dalam kasus prediksi waktu pengantaran makanan menjadi sangat relevan dan menjanjikan. Proyek ini nantinya akan berfokus pada pengembangan model LSTM untuk memprediksi estimasi waktu pengantaran makanan berdasarkan tiga variabel utama, yakni usia kurir, rating kurir, dan jarak tempuh pengantaran yang memiliki pengaruh signifikan terhadap durasi pengantaran. Dengan memanfaatkan kombinasi data tersebut dan kemampuan LSTM, diharapkan sistem ini nantinya dapat memberikan hasil yang lebih presisi. Dengan hasil prediksi yang lebih akurat, aplikasi ini tidak hanya akan meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan seperti perencanaan rute, alokasi kurir, dan estimasi kapasitas operasional. Dengan demikian, penggunaan LSTM dalam prediksi estimasi waktu pengantaran menjadi kontribusi nyata dari penerapan teknologi ML dalam permasalahan dunia nyata. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah yang dimana yang pertama, bagaimana pengaruh faktor usia kurir, rating kurir, dan jarak tempuh pengantaran terhadap estimasi waktu pengantaran makanan. Yang kedua, seberapa akurat model long short time memory atau
LSTM dalam memprediksi estimasi waktu pengantaran makanan berdasarkan faktor usia kurir, rating kurir, dan jarak tempuh pengantaran. Next. Nah, di sini juga ada tujuan. Yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan model long short time memory atau LSTM untuk memprediksi estimasi untuk pengantaran makanan berdasarkan faktor usia kurir, rating kurir, dan jarak tempuh pengantaran. Yang kedua, menganalisis pengaruh faktor usia kurir, rating kurir, dan jarak tempuh pengantaran terhadap estimasi waktu pengantaran makanan. Yang terakhir ini ada menganalisis ukuran model long short time atau LSTM dalam memprediksi estimasi waktu pengantaran makanan berdasarkan ketiga faktor tersebut. Ini bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, poin selanjutnya setelah kita memahami terkait dengan rumusan masalah, adapun metodologi yang akan kita pakai yaitu dengan melakukan serangkaian tahapan sistematis untuk membangun model prediksi estimasi waktu pengantaran makanan menggunakan algoritma long short term memory atau bisa kita sebut dengan LSTM. Nah, di mana model ini itu dirancang untuk menangkap pola temporal dari data berbasis waktu, nah sehingga dapat memprediksi estimasi waktu pengantaran secara akurat dan berdasarkan kriteria seperti umur kurir, kemudian rating kurir, dan jarak tempuh pengantaran. Nah, yang pertama untuk prosesnya, untuk tahap awal dari penelitian ini yaitu dimulai dengan pengumpulan data dari sumber terbuka yang relevan. Nah, yakni terkait pengantaran makanan. Nah, kemudian setelah dataset ini berisi dengan atribut yang penting seperti usia kurir, rating kurir, dan serta jarak tempuh pengantaran. Nah, kemudian dari data ini akan dieksplorasi untuk memahami distribusi nilai, kemudian mendeteksi adanya outlier, dan serta mengevaluasi korelasi antar variabel dengan menggunakan visualisasi seperti histogram, kemudian box plot, dan heat map. Kemudian untuk yang proses kedua yaitu pemrosesan data, di mana tahapan ini melibatkan beberapa proses penting. Nah, di antaranya yaitu adalah penanganan missing value. Nah, dengan menggunakan metode seperti imputasi rata-rata ataupun penghapusan baris, kemudian ada deteksi dan penanganan outlier menggunakan metode statistik atau IQR. Nah, kemudian serta normalisasi data numerik agar berada dalam rentang yang seragam menggunakan min-max scaling. Nah, selain itu, karena LSTM bekerja dengan optimal, input data dalam berbentuk sequence. Nah, maka data harus diubah dalam bentuk time series windows ataupun sliding windows yang relevan. Nah, data ini juga akan dibagi menjadi data latih ataupun data uji dengan perbandingan umum seperti 80 banding 20 untuk evaluasi generalisasi model. Kemudian tahapan yang ketiga setelah data siap digunakan, ya, yaitu membangun arsitektur model STM. Nah, di mana LSTM ini dipilih karena kemampuannya dalam menyimpan dan mengingat informasi dalam jangka waktu yang panjang, serta menghindari permasalahan vanishing gradient. Nah, di mana model ini nantinya akan dibangun menggunakan library deep learning seperti TensorFlow backend. Nah, input dari model berupa vector sequence yang terdiri dari 3 fitur utama yaitu umur kurir, kemudian rating kurir, dan jarak tempuh pengantaran. Nah, sedangkan outputnya nanti adalah estimasi waktu pengantaran. Nah, kemudian tahapan yang terakhir adalah evaluasi model. Nah, di mana setelah model ini dilatih, ya, maka performanya akan diuji dengan menggunakan data uji yang menilai akurasi prediksi yang dihasilkan. Nah, sehingga metrik utama yang digunakan dalam evaluasi ini adalah root mean square error atau RMSE. Nah, secara luas yang digunakan dalam regresi karena memberikan penalti yang lebih besar terhadap kesalahan prediksi besar. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa model tidak hanya mampu belajar dari data latih, tetapi juga dapat melakukan prediksi yang baik pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, kemudian setelah model dilatih, maka performanya akan diuji dengan menggunakan data uji untuk menilai akurasi prediksi yang dihasilkan. Memberikan penalti yang lebih besar terhadap kesalahan prediksi. Oke, saya kembalikan ke Linda. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.